Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan anggaran tenaga kerja. Saya akan menjelaskan presentasi anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu yang dikerjakannya. Jadi yang dimaksud dengan anggaran terperinci di sini adalah yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit. Contohnya, panjang satuannya meter. Jadi, cara menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit adalah dengan cara membagi total biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah total produksi. Terus, yang dimaksud dengan jumlah waktu yang diperlukan adalah di mana masing-masing kaitan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta tempat di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Lanjut, jenis-jenis tenaga kerja. Untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan harga pokok, maka biasanya tenaga kerja dibedakan menjadi yang pertama tenaga kerja langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produk dan biayanya, kaitan pada biaya produk atau pada barang yang dihasilkan. Jadi, di mana tenaga kerja langsung ini yang secara fisik langsung terlibat dalam pembuatan produk. Contohnya adalah tukang kayu di industri mebel. Tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya kaitannya pada biaya overhead pabrik. Jadi penjelasannya, tenaga kerja tidak langsung di mana biaya yang dibayarkan kepada orang yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Contohnya mandor, supervisor, direktur. Ciri-cirinya dibayar setiap hari atau tiap bulan. Lanjut, manfaat anggaran tenaga kerja. Di sini manfaat anggaran tenaga kerja ada 4. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara efisien, di mana keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, tenaga kerja 100 orang, maka jumlah produksi 100 unit. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Jadi, harga pokok barang yang dapat dihitung secara tepat dipakai secara alat pengawasan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Jadi, harga pokok dapat dihitung dengan tepat apabila dilakukan klasifikasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja, di mana alat pengawasan tersebut dapat dinilai perbedaan antara yang diharapkan dengan yang dicapai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesilia Korinata. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja adalah yang pertama itu kebutuhan tenaga kerja, merupakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam satu satuan waktu tertentu dengan tidak memperhatikan faktor upah. Yang kedua itu pencarian dan penarikan tenaga kerja. Dimaksudkan di sini itu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamaran yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Yang ketiga itu ada latihan bagi tenaga kerja baru. Latihan bagi tenaga kerja baru dimaksudkan di sini itu pelatihan sebelum masuk dunia kerja pada sistem pelatihan secara langsung.
Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Di sini diartikan penilaian presentasi kerja atau suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima itu gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Di sini gaji dan upah itu tidak asing kita dengar. Jadi gaji dan upah itu biasanya hasil kerja keras kita dalam melakukan kewajiban kita sebagai pekerja. Yang keenam itu ada pengawasan tenaga kerja. Pengawasan tenaga kerja juga tidak asing kita dengar, yaitu merupakan fungsi kemasyarakatan administrasi tenaga kerja yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan di tempat kerja. Yang selanjutnya itu ada persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktek yakni satuan hitungan atau dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja adalah yang pertama itu manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang dijelaskan. Yang pertama itu ada jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada jumlah tenaga kerja masing-masing dan ada tingkatannya. Yang ketiga itu ada bagian-bagian yang membutuhkan. Yang kedua, penentuan tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Slide yang berikutnya yaitu menyusun anggaran tenaga kerja. Menyusun anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama itu ada anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat sebagai berikut. Yang pertama itu jenis barang yang dihasilkan, yang kedua jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima itu waktu atau kapan produksi barang dimulai. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Vivi Briliantika. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nesilia. Yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran biaya tenaga kerja yang secara terperinci memuat jenis barang yang diproduksi, misalnya pakaian. Terus ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, seperti memilih bahan, mengukur, menjahit, hingga menjadi satu pakaian yang terbaik. Dan ada juga jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan terakhir ada waktu atau kapan produksi barang tersebut dimulai. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, diperlukan pertimbangan beberapa faktor. Yang pertama ada anggaran beberapa unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas suatu barang tersebut. Yang kedua ada standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas data historis serta atas dasar penelitian khusus yang disebut dengan studi gerak dan waktu.
Yang ketiga ada sistem pengupahan atau pembayaran upah yang bisa didasarkan output atau hasil dan intensif. Sistem upah menurut waktu itu didasarkan besar kecilnya upah tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja. Yang kedua ada sistem output atau hasil, tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak juga upah yang diterima. Yang terakhir ada sistem intensif, yaitu tambahan upah yang berdasarkan prestasi dan keterampilan kerja. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus anggaran tenaga kerja. PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2010. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perkiraan penjualan. Produk X 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, dan produk Z 20.000 unit. B. Data mengenai persediaan per unit. Keterangan, produk X, persediaan awal 6.000, persediaan akhir 8.000. Produk Y, persediaan awal 15.000, persediaan akhir 11.000. Produk Z, persediaan awal 8.000, persediaan akhir 10.000. Standar jam kerja dalam DLH. Keterangan, produk X, Departemen A 2 jam, Departemen B 1 jam, Departemen C 4 jam. Produk Y, Departemen A 2 jam, Departemen B 2 jam, Departemen C 3 jam. Produk Z, Departemen A 2 jam, Departemen B 1 jam, Departemen C 2 jam. D. Upah kerja per DLH. Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, Departemen C 2.000. Diminta 1. Menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2010. 2. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2010. 3. Membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2010. 1. Menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2010. Keterangan, penjualan produk X 30.000, produk Y 50.000, produk Z 20.000. Ditambah dengan persediaan akhir, produk X 8.000, produk Y 11.000, produk Z 10.000. Tersedia produk X 38.000, produk Y 61.000, produk Z 30.000. Dikurang dengan persediaan awal, produk X 6.000, produk Y 15.000, produk Z 8.000. Hasil produksi, produk X 32.000, produk Y 46.000, produk Z 22.000. 2. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2010. Jenis produk, produk X. Departemen A. Produksi, dilihat dari hasil produksi, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2010. Standar jam dilihat dari soal C. Jadi, Departemen A, produk X 32.000 dikali dengan standar jamnya 2 jam, hasilnya 64.000. Begitu juga dengan Departemen B. Standar jamnya 1 jam, DLH-nya 32.000. Departemen C, standar jamnya 4, DLH-nya 128. Total DLH produk X 224.000. Begitu juga dengan produk Y dan produk Z, sama-sama dikali juga dengan standar jamnya masing-masing. Jumlahnya produksi 32.000 produk X, 46.000 produk Y, 22.000 produk Z, ditambah hasilnya 100.000. DLH 64.000 ditambah 92.000 ditambah 44.000, hasilnya 200.000. DLH Departemen B 32.000 ditambah 92.000 ditambah 22.000, hasilnya 146.000. Departemen C, DLH-nya 128.000 ditambah 138.000 ditambah 44.000, hasilnya 310.000. Total DLH produk X 224.000 ditambah dengan produk Y 322.000 ditambah dengan produk Z 110.000, hasilnya 656.000. 3. Membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2010. Jenis produk, produk X, Departemen A, DLH-nya 64.000. Tingkat upah dilihat dari soal D. Tingkat upah Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, Departemen C 2.000. Jadi 64.000 dikali 3.000, hasilnya 192 juta. Begitu juga dengan Departemen B, 32.000 dikali 5.000, hasilnya 160 juta. Departemen C, 128.000 dikali 2.000, hasilnya 256 juta.
Total biaya Departemen A 192 juta ditambah dengan Departemen B 160 juta ditambah Departemen C 256 juta, hasilnya 608 juta. Begitu juga dengan produk Y. Departemen A 92.000 dikali dengan 3.000, hasilnya 276 juta. Departemen B 92.000 dikali 5.000, hasilnya 460 juta. Departemen C 138.000 dikali 2.000, hasilnya 276 juta. Total biaya Departemen A 276 juta ditambah dengan Departemen B 460 juta ditambah dengan Departemen C 276 juta menjadi 1.012 juta. Produk Z, Departemen A 44.000 dikali dengan 3.000, hasilnya 132 juta. Departemen B 22.000 dikali 5.000, hasilnya 110 juta. Departemen C 44.000 dikali 2.000, hasilnya 88 juta. Total biaya Departemen A 132 juta ditambah dengan 110 juta ditambah dengan 88 juta, hasilnya 330 juta. Jumlah Departemen A produk X, Y, dan Z itu ditambah, hasilnya 200.000. Jumlahnya juga ditambah 192 juta ditambah 276 juta ditambah 132 juta, hasilnya 600 juta. Departemen B produk X, Y, dan Z DLH-nya berjumlah 146.000. Jumlahnya 160 juta ditambah dengan 460 juta ditambah dengan 110 juta, hasilnya 730 juta. Departemen C produk X, Y, dan Z DLH-nya 310.000. Jumlahnya 256 juta ditambah dengan 276 juta ditambah dengan 88 juta, hasilnya 620 juta. Total biaya produk X 608 juta ditambah dengan produk Y 1.012 juta ditambah dengan produk Z 330 juta. Jumlahnya 1.950 juta. Di tabel untuk produk Y, Departemen A bukan 276.000 tetapi 276 juta. Begitu juga dengan Departemen B bukan 460.000 tetapi 460 juta. Departemen C bukan 276.000 tetapi 276 juta. Begitu juga dengan produk Z. Departemen A bukan 132.000 tetapi 132 juta. Departemen C bukan 88.000 tetapi 88 juta. Total biaya produk Z bukan 330.000 tetapi 330 juta. Begitu juga dengan jumlah. Departemen B bukan 730.000 tetapi 730 juta. Departemen C bukan 620.000 tetapi 620 juta.